Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Halo pemirsa Simpo TV, kembali lagi dalam program Kilas Info dengan saya Puspita Sinta Devi. Memasuki tahun demi tahun, wajah ibu kota Jakarta terus berubah hingga menjadi kota yang modern. Sarana dan prasarana publik sudah memiliki nilai yang standar internasional, yang mana warga terlihat nyaman dan aman menggunakan transportasi umum. Dalam tayangan kali ini, tim liputan Simpo TV akan mencoba menelusuri fasilitas publik di sarana transportasi umum. Untuk mengetahui seperti apa pengemasan beritanya, berikut laporan selengkapnya. Kota Jakarta kini sudah semakin modern. Hal itu terlihat dari pelayanan transportasi umum yang sudah sesuai standar internasional dan memiliki fasilitas publik kelas dunia. Baik dari bangunan halte integrasi yang megah atau halte yang ikonik, semua terlihat begitu modern. Belum lagi jalur pedestrian yang sudah banyak dibangun untuk pejalan kaki agar masyarakat bisa beraktivitas dengan berjalan. Tidak hanya modern kotanya, tetapi Jakarta ingin warganya juga berpikir secara modern. Pasalnya dengan aktivitas berjalan kaki, produktivitas otak manusia akan semakin meningkat dan bisa berpikir sehat. Saat ini berbagai revitalisasi sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kenyamanan bagi warganya maupun pendatang. Dalam program Kilas Info kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat kemajuan dari moda transportasi angkutan umum di DKI Jakarta. Sejak bulan April tahun 2022, PT Transjakarta sudah melakukan proyek besar, yaitu melakukan revitalisasi terhadap halte-halte Transjakarta yang berada di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menarik minat dari masyarakat untuk menggunakan moda transportasi bis Transjakarta. Sebanyak 46 halte dilakukan revitalisasi. 4 diantaranya merupakan halte ikonik dan 4 diantaranya merupakan halte yang terintegrasi. Untuk itu, tanpa berbasa-basi, saya akan mengajak pemirsa Simpo TV untuk melihat langsung halte-halte yang terintegrasi. Salah satunya yang di tempat saya ini, saya akan menaiki bis Transjakarta menuju Bundaran HI. Yaitu saya menaiki dari halte CSW menuju halte Bundaran HI. Perlu diketahui halte CSW ini merupakan salah satu halte yang terintegrasi dengan baik dengan MRT. Kemudian nanti saya akan menuju Bundaran HI yang merupakan halte ikonik. Mau tahu kelanjutannya gimana? Simak liputan tim Simpo TV kali ini dalam program Kilas Info. Perjalanan saya kali ini untuk menikmati moda transportasi umum bus Transjakarta diawali dari halte CSW yang terletak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Halte yang terletak di kawasan Blok M ini merupakan halte yang terintegrasi dengan transportasi MRT. Sebelum memasuki halte, calon penumpang dicek suhu terlebih dahulu dengan menggunakan alat sensor, kemudian diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer. Saya kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Pelayanan yang diberikan petugas pun sangat ramah ketika mengarahkan para calon penumpang bus Transjakarta. Berbagai informasi dan petunjuk tersedia di halte bus Transjakarta, seperti peta integrasi transportasi umum DKI Jakarta, peta lokalitas sekitar halte, hingga berbagai rute yang akan dilalui bus Transjakarta sesuai dengan tujuan akhirnya. Halte bus Transjakarta di CSW memiliki fasilitas yang sangat mumpuni dan memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Terlebih sudah terintegrasi dengan transportasi MRT yang memudahkan para warga dalam menggunakan transportasi angkutan umum. Ketika saya akan mengantri sambil menunggu bus yang datang, antrian yang terjadi tidak terlalu panjang karena bis selalu tiba di halte setiap 5 menit dengan berbagai tujuan. Akhirnya bus saya pun tiba juga dan saya langsung masuk ke dalam bus dengan menempati kursi penumpang di bagian belakang.
Di dalam bus Transjakarta, penerapan protokol kesehatan sangat dijaga ketat oleh para petugas. Berbagai informasi pun serta petunjuk aturan di dalam bus pun tidak kalah dengan informasi yang disajikan di halte bus Transjakarta. Kursi penumpang di bagian depan diperuntukkan untuk para kaum hawa yang menumpangi bus Transjakarta. Kenyamanan sangat terasa sepanjang perjalanan saya kali ini menggunakan transportasi angkutan umum. Selain karena AC-nya yang dingin, pemandangan ibu kota sepanjang perjalanan saya cukup memanjakan mata saya. Bahkan pemandangan macet ibu kota pun dapat saya nikmati, karena saya tidak terkena macet sedikit pun ketika menggunakan bus Transjakarta. Dengan alunan lagu yang saya dengarkan menggunakan earphone, saking menikmati perjalanan menggunakan bus Transjakarta, saya pun sempat tertidur di dalam bus Transjakarta. Dari halte CSW menuju halte Bundaran Hotel Indonesia, saya melewati banyak halte Transjakarta yang masih dalam tahap revitalisasi, seperti halte Tosari dan halte Duku Atas 1 yang menjadi salah satu halte ikonik bersamaan dengan tujuan saya, yaitu halte Bundaran Hotel Indonesia. Ya pemirsa, setelah tadi kita berangkat bersama-sama dari CSW atau halte CSW, sekarang saya sudah tiba di halte Bundaran Hotel Indonesia yang merupakan salah satu halte ikonik dan salah satu halte yang ramah terhadap disabilitas. Nah, halte ini menjadi halte percontohan dan nanti dimungkinkan atau nantinya ke depannya seluruh halte di DKI Jakarta ini akan mengikuti halte yang ada di Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan untuk diketahui, PT Transjakarta melakukan revitalisasi terhadap 46 halte Transjakarta. Ini memakan biaya sekitar 600 miliar rupiah. Dan untuk diinformasikan, halte Transjakarta ini yang berada di Bundaran Hotel Indonesia ini saat ini tengah menjadi sorotan. Terlebih halte yang berada di Bundaran Hotel Indonesia ini menjadi salah satu tempat spot foto yang ada di DKI Jakarta yang meminat para warga maupun para turis dari luar negeri. Saya pun menuju lantai 2 atau skydeck halte Bundaran Hotel Indonesia ini untuk melihat keindahan patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi ikonik wajah ibu kota negara itu. Sesampainya di atas, saya menemukan banyak sekali warga yang mengabadikan momen dari atas halte Bundaran Hotel Indonesia ini. Para warga nampak begitu senang dengan pembangunan halte yang dilakukan di jantung ibu kota Jakarta ini. Ya nyenengin anak gitu, mau liburan. Ya udah muter-muter aja Jakarta ini. Nah ini kan baru nih kayaknya, tak lihat kan belum selesai nih. Jadi untuk foto-foto kita bisa ngeliat ke Bundaran Hotel Indonesia. Iya, ini kan patung selamat datang ini kan yang sering di TV-TV itu. Jadi memang kalau dibikin tangga seperti ini cocok, karena kita nggak ganggu lalu lintas, nggak merasa takut dan nyaman gitu. Cuman saya baru masuk ini di HI ini ya ada tangga seperti ini dari busway diajak anak saya itu ya memang lebih enak. Dan ini ya kalau diteruskan umpamanya ada tempat lain yang lebih indah itu ya lebih bagus lagi. Ya sengaja jalan-jalan buat foto-foto aja. Iya. Ya positif dong. Ya kita sebagai salah satu alternatif buat ya jalan-jalan, buat foto-foto, buat senang-senang itu aja. Bagus sih. Bagus ya. Tempatnya oke lah ya. Oke. Baik pemirsa Sinpo TV, saat ini saya sudah berada di atas halte Bundaran Hotel Indonesia, yang dimana memang halte Bundaran Hotel Indonesia ini sudah dilakukan revitalisasi, namun belum selesai. Dan saat ini tahapannya masih tahapan dari finishing. Dan untuk kita ketahui, mari kita lihat apa saja yang berada di atas halte Bundaran Hotel Indonesia ini. Kita bisa lihat bahwa banyak penjelasan terkait dengan sejarah dari pembangunan Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian ada peresmian Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, hingga sketsa rancangan patung bangsa Indonesia menyambut hari ke depannya yang sekarang dikenal dengan Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian di sini ada juga foto-foto Hotel Indonesia atau foto Bundaran Hotel Indonesia dari beberapa masa ke masa. Dan untuk di sebelah sana itu terdapat ada penjelasan berbagai budaya dari DKI Jakarta, yaitu dari suku Betawi. Kita bisa lihat ke sini pemirsa, bahwa di sini ada juga
foto atau sketsa dari tampak luar, tampak dalam, tampak luar Skydeck dan tampak luar 3D halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian di sini juga ada penjelasan. Memang letak dari patung selamat datang ini di tengah-tengah dan diapit oleh dua halte yang menjadi halte ikonik, di mana halte ikonik yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini terdapat dua, yaitu ada halte Tosari dan juga ada halte Bundaran Hotel Indonesia, yang dua-duanya halte ini sedang dalam tahap finishing. Dan untuk melihat kemeriahan dari warga DKI Jakarta, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa Bundaran Hotel Indonesia ini menjadi spot foto bagi warga DKI Jakarta. Anda bisa lihat pemirsa, bahwa banyak sekali masyarakat yang mengabadikan foto, mulai dari mama, bapak-bapak, maupun tadi ada anak sekolah juga ikut mengabadikan foto di atas halte Bundaran Hotel Indonesia ini. Untuk itu saya nggak mau ketinggalan pemirsa, saya juga ingin foto-foto, namun dapat saya informasikan tetap menggunakan masker di fasilitas umum atau tempat fasilitas umum karena COVID-19 belum selesai. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Galuh Amar melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian tayangan Kilas Sinpo kali ini. Tetap ikuti pemberitaan Sinpo TV lainnya di media sosial Sinpo ID. Saya Puspita Sinta Devi, beserta tim yang bertugas izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.